Di dalam mimpi Qasim November 2015. Setelah Qasim menaiki beberapa anak tangga, Qasim melihat suatu aula yang sangat besar. Di sana terdapat umat muslimin dan para pemimpin mereka. Ketika aku pergi mendekati mereka, maka Allah berfirman, "Qasim, ceritakanlah mimpi-mimpi yang mana telah aku tunjukkan kepadamu." Sehingga Qasim berhenti dan berkata kepada mereka bahwa Allah dan Nabi Muhammad senantiasa berdatangan ke dalam mimpi-mimpiku semenjak beberapa tahun. Dan Allah telah berjanji kepadaku bahwa Dia akan menolongku dan Dia akan membawaku keluar dari kegelapan ini. Dan Allah telah menunjukkanku jalan yang lurus dari mimpi-mimpi tersebut. Setelah mendengarnya, mereka mulai tertawa dan berkata bahwa, "Apakah kau gila? Siapa yang telah melihat Allah dalam mimpi-mimpi?" Namun beberapa orang telah mempercayaiku. Dan aku berkata, "Mengapa tidak? Allah dapat melakukan segala sesuatu." Dan Nabi Muhammad telah bersabda kepadaku dalam mimpi-mimpi tersebut bahwa, "Qasim, siapapun yang mendukungmu adalah sebagaimana seseorang yang telah mendukungku." Tetapi mereka membuat ejekan tentang diriku. Qasim berkata, "Kalian memperolokku semata-mata karena Allah dan Nabi Muhammad datang ke dalam mimpi-mimpiku." Maka pemimpin mereka berkata, "Ya, itulah sebab musababnya dan kau sedang berdusta." Diam-diam Qasim berkata pada dirinya bahwa umat ini telah membuat permohonan-permohonan kepada Allah agar menolong mereka dan membawa mereka keluar dari kegelapan. Dan saat Allah mengirimkan petunjuknya, kemudian mereka menjadikannya buah ejekan. Kemudian Qasim berjalan keluar dari tempat tadi, dan orang-orang yang mempercayai Qasim juga mulai berjalan bersamanya, hingga orang-orang yang tersisa yang tidak percaya memperingatkan orang-orang yang mengikuti Qasim untuk tidak berjalan bersamanya. Dan mereka berkata bahwa itu adalah suatu dosa. Namun orang-orang yang mengikuti Qasim tidak mendengarkan mereka, dan orang-orang itu senantiasa berjalan di belakang Qasim. Kemudian Qasim berkata kepada orang-orang yang bersamanya itu bahwa jikalau orang-orang tersebut tidak mempercayaiku, maka Allah akan mengguncang mereka dengan keras. Dan seketika itu juga datang suatu gempa bumi yang kuat dan semua orang menjadi ketakutan. Aku merasakan seolah-olah bangunan ini akan runtuh. Dan aku berkata bahwa jika bangunan ini runtuh, maka atapnya akan terbuka dan Allah akan mengeluarkanku beserta orang-orang yang bersamaku. Tapi gempa itu berhenti. Dan orang-orang yang bersama dengan para pemimpin mereka, kebanyakan dari mereka melarikan diri dan menjadi ketakutan. Namun pemimpin-pemimpin mereka dan beberapa pengikutnya mulai mentertawakanku lagi. Dan aku katakan kepada mereka bahwa Allah telah mengirimkan suatu gempa yang sangat mengerikan. Tapi kalian tidak akan pernah mengerti. Dan kemudian Allah berfirman bahwa kalian senantiasa memperolok Qasim. Tangan-tangan kalian akan patah dan kalian akan mendapatkan kehancuran. Setelah mendengar suara kemurkaan dari Allah, Qasim pun terbangun, gemetar ketakutan.